Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pertemuan ketiga pembahasan kitab Unwanud Darb fi Ilmi Sarf karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan kemarin masalah huruf-huruf tambahan dan pecahan. Ini kita masuk di al-mustaqqat, pecahan. Kata beliau, wal mustaqqatu asyarah, itu ya? Wal istiqaq. Baik. Setelahnya. Wal mustaqqu minhu huwal masdar. Itu dulu. Yang dipecahkan darinya masdar. Itu beliau berpendapat seperti pendapat mayoritas. Asal pecahan itu adalah apa? Masdar. Apa itu masdar? Wahuwal ismud dal ala hadatil fi'il duna zamani. Ini sudah dari buku awal. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan atas hadas al-fi'il, kejadian, menunjukkan atas kejadian perbuatan, terjadinya perbuatan duna zamani, tanpa waktu. Antum paham dah? Ketika antum bilang doroba, apa artinya? Telah memukul, ada waktu. Yadribu, sedang atau akan memukul, ada waktu. Dorban. Kejadian tanpa waktu. Apa berarti? Pukulan atau pemukulan. Tanpa waktu. Tidak ada telah, tidak ada sedang. Misalnya antum bilang juga akala. Apa artinya? Telah makan. Yakulu, sedang atau akan makan. Aklan, makan. Kejadiannya. Tanpa waktu. Antum bilang misalnya, contoh ketiga, gosala. Telah mencuci. Yaksilu, sedang atau akan mencuci. Berarti ada waktu. Goslan, mencuci atau cucian. Kejadian tanpa waktu. Itulah masdar. Kejadian tanpa waktu. Jadi ada kejadian, tapi tidak ada waktu. Ada kejadian, tidak ada waktu. Ini makna daripada masdar. Dari makna inilah mayoritas mengatakan berarti asal pecahan itu adalah masdar. Kenapa? Karena asal arti. Ketika sebuah kata artinya cuma satu, tidak ada tambahan waktu, tidak ada tambahan, misalnya isim fa'il, dorib, orang yang memukul. Bukan hanya pukul, tapi orang yang memukul, berarti itu pecahan. Berarti itu adalah pecahan. Inilah rahasianya yang mereka katakan. Asal pecahan masdar. Berbeda dengan pilihan siapa? Orang Kufa. Yang menyatakan asal pecahan adalah fi'il madhi. Mereka hanya beralasan karena dia pertama. Ketika dia bilang gini. Asal pecahan dari yadribu doroba katanya. Karena kalau dalam tasrif pasti kita bilang doroba yadribu dorban. Berarti semua setelah fi'il madhi itu kan pecahannya fi'il madhi. Karena mereka beralasan awal tasrif. Tasrif. Dan yang benarnya adalah pendapat Basro. Bukan dilihat dari awal dalam tasrif. Karena yang meletakkan urutan tasrif itu ulama bahasa Arab. Dipahamkan? Tidak ada orang Arab. Ini pecahan pertama, pecahan kedua. Tidak. Itu adalah ulama bahasa Arab. Yang meletakkannya adalah orang Kufa, orang Basro. Yang meletakkan urutan tasrif. Kalau kita pecahkan kata, urutan pertama fi'il madhi. Urutan kedua fi'il mudhari. Urutan ketiga masdar. Urutan keempat isim fa'il. Urutan kelima isim maf'ul. Urutan keenam fi'il amr. Urutan ketujuh fi'il nahi. Urutan kedelapan makan. Kesembilan zaman. Kesepuluh alat. Kesebelas maklum madhi maklum. Kesebelas madhi majhul. Itu kan urutan diletakkan oleh orang Kufa dan orang Basro.
untuk memudahkan kita memecahkan kata. Dipaham kan? Jelas ini? Maka orang Basra mengatakan, untuk menentukan asal pecahan adalah dari arti, bukan pecahan. Karena kalian orang Kufa paham itu, kitalah yang meletakkan itu tasrif. Jadi lihat dari makna, yang punya arti cuma satu, itulah asal pecahan. Nah, paham ini pembahasan kan? Yang punya satu arti, itulah asal pecahan. Misal, kita katakan, untuk membuktikan itu ucapan mereka tadi itu. Kita katakan misalnya, doroban. Yadribu. Ya, kita mencontohkan itu. Iya, contoh yang mereka katakan. Dorban. Ya, dorban. Kemudian dorib. Bun. Kemudian madrubun. Iya. Kemudian, ya, idrib. Ya, idrib. Kemudian la tadrib. Ini kan sama dengan fi'il mudhari. Kemudian, ya, apa? Madrobun. Hah? Doroba yadribu? Madribun. Madribun 2 kali, madribun. Nah, isim alat midrobun. Kalau sampai di situ kan tasrif. Ada istilahnya maklum, majhulnya. Doroba. Kalau kita artikan ini, doroba. Ya, yadribu. Doroba telah memukul. Berarti ada waktu. Dua terjemahannya. Yadribu, sedang atau akan memukul. Berarti 2 arti. Dorban, pukulan. 1 arti. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Nah, yang dipukul. Idrib, pukullah. Di masa lalu, masa akan datang. Berarti 2. Iya, 2 arti. Pukullah, tapi setelah berbicara. Pukullah setelah berbicara. La tadrib, jangan kamu memukul. Artinya lebih panjang. Madribun, tempat memukul. Waktu memukul. Midrobun, alat memukul. Semua ini terjemahannya lebih dari 1. Semuanya lebih dari 1. Kalau terjemahannya lebih dari 1, berarti itu pecahan. Pecahan. Yang punya arti 1 itu cuma ini. Masdar. Maka mereka mengatakan di sini. Wal mustaqqu minhu. Yang dipecahkan dari semua tadi itu. Mabdi, mudhari, amar, isim fa'il, isim maf'ul. Sifat musyabbah, isim tabdil, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu semua namanya apa? Al-mustaqqat. Pecahan. Sumbernya wal mustaqqu minhu, yang dipecahkan darinya, yaitu asal dari semua itu, huwal masdar. Itulah masdar. Ini pendapat mayoritas ulama bahasa. Dia adalah masdar. Masdar itu kenapa? Apa artinya? Huwal ismuddal ala hadatil fi'il duna zamani. Dia adalah isim yang menunjukkan atas kejadian terjadinya perbuatan. Hadat terjadi. Al-fi'il perbuatan. Terjadinya perbuatan duna zamani. Tanpa waktunya. Tanpa waktunya. Ini pengertian masdar. Wahukisman. Lebih jauh sekarang. Ini lebih luas daripada 2 buku sebelumnya. Wahukisman. Dia terbagi 2. Siapa itu? Masdar. Kiasi simai. Ada masdar kiasi, artinya koedah aglabiyah dipakai. Ada masdar simai, artinya keluar daripada koedah aglabiyah. Mereka istilahkan dengan istilah syad. Jadi kalau keluar dari koedah, mereka bilang syad. Artinya didengar dari orang Arab. Itu pengertian syad ya. Jadi syad itu bukan berarti salah. Menurut ulama bahasa. Syad itu adalah keluar dari koedah aglabiyah. Keluar dari koedah kebanyakan. Perhatikan itu kata syad menurut ulama bahasa Arab, ulama sorof. Kalau mereka bilang ini syad, artinya simai. Didengar dari orang Arab, tapi tidak kiasi. Tidak masuk dalam koedah kebanyakan. Fal kias. Mulailah belum masuk sekarang. Yang kias itu seperti apa? Fal kiasi, maka yang kias. Yaitu yang pakai koedah aglabiyah. Li fa'ala. Untuk wazan fa'ala. Bifatil ain. Di patah ainnya ya. Fa'a. Fa'a. Ya'ti, datang masdarnya. Jadi belum langsung kasih masdar di sini. Datang masdarnya ala wazn fa'al. Di atas wazan fa'al. Belum tak bilang fa'alan ya. Karena tak disusunan. Di atas wazan fa'lun. Bisukuniha. Disukun dia. Apanya itu?
ainnya, tapi ada syaratnya. Itu setelahnya itu syaratnya. Idza kana muta'addiyan, jika dia muta'addi. Jadi semua fa'ala muta'addi pasti fa'lan. Kalau keluar dari itu syad, simai. Antum dapat kata kotala muta'addi. Apa masdarnya? Kotlan. Doroba tanpa melihat fi'il mudhari'nya ya, madinya saja. Fa'ala, yang penting fa'ala. Doroba, dorban, dorban, mana'a, man'an, fataha, qoro'a, Quran. Semua begitu. Kalau antum dapat kiroatan, itulah bilang tadi simai. Kataba, katban. Kalau antum dapat kitaban, simai. Itulah dibilang tadi simai. Keluar daripada apa? Koedah. Antum paham ini? Jadi itu yang disebut tadi itu. Jadi kapan dia fa'ala, pasti fa'alan. Itu kiasinya. Iya, itu kiasinya. Itu kalau syaratnya muta'addi. Wa ala wazni fu'ul. Ini nanti penentuan harokat dalam baca kitab Gondol. Dan berada di atas wazan fu'ul masdarnya. Berada di atas wazan fu'ul masdarnya. Idza kana laziman. Kalau dia lazim. Jadi semua fi'il yang berwazan madinya fa'ala, lazim, fu'ul. Antum dapat kata kharaja. Kharaja, khuruj. Paham kan? Jalasa. Waqafa. Waqafa. Dipahamkan? Roja'a. Roja'a. Dipahamkan? Dahaba. Jangan takut. Dahaba. Duhub. Tapi datang dalam bahasa Arab. Dihab. Antum bilang apa? Kia simai. Paham maksudnya? Jadi nggak usah takut untuk bilang seperti fu'ul. Kan itu kiasannya begitu. Datang ternyata dihab. Dia kasrah huruf pertama. Wawunya jadi alif. Wawunya jadi alif. Maka kias simai. Paham di sini kan? Itu fungsinya kita tahu ini. Jadi kapan fa'ala? Lazim fu'ul. Fu'ul. Ini yang belum katakan. Contoh belum katakan. Sekarang tinggal contoh. Fal awal, maka yang pertama yaitu fa'ala muta'addi. Yang kita contohkan dari tadi. Fa'ala muta'addi. Qatala, qatlan. Rodda, roddan. Cuma butuh kita asal nanti. Asalnya roddan adalah apa? Rodde dan. Kan disukun. Cuma ketemu dua huruf sejenis di tasdid. Doroba, dorban. Fataha, fathan. Fathan yang kedua. Yaitu fa'ala lazim. Yang kedua maksudnya fa'ala lazim. Maka seperti seperti kharaja, khurujan. Jalasa, julusan. Nahadha, nuhudon. Dipahami ini kan? Pasti puulan. Pasti puulan. Dan di sini beliau tidak merinci seperti nanti Ibnu Malik ya. Nanti kalau kita sudah naik ke kitab yang lebih tinggi, untuk fa'ala yang lazim sudah ditentukan tempatnya. Dikecualikan beberapa tempat. Yang berubah seperti suara, perjalanan, yang berbolak-balik, penyakit. Itu kan dikecualikan. Fi'il ajwab. Itu kan dikecualikan. Tapi nanti kalau kita naik di alfiyah, baru dikasih. Tapi ini adalah kaidah dasarnya. Fa'ala pokoknya. Fa'alan sama fu'ulan. Kapan fa'alan? Muta'addi. Dan saya kan sudah kasih tahu antum di Miftah. Ciri-ciri lazim dan muta'addi. Kalau di sini kan belum tidak kasih ciri di awal ini. Kan ini madakol, pendahuluan. Antum kan sudah dikasih tahu. Muta'addi kalau dilakukan oleh salah satu anggota badan. Kalau itu pekerjaan dilakukan oleh salah satu anggota badan. Salah satu panca indera. Tangan, kaki, mata, cium. Pokoknya salah satu anggota badan. Maka muta'addi. Tapi kalau dilakukan oleh seluruh badan, maka lazim. Itu kan tidak perlu lagi kasih tahu kan. Sudah lewat. Kemudian, wal kiasi li fa'ilah. Sekarang kita masuk wazan kedua. Kias, wazan kias untuk fa'ilah. Bil kasr, yang di kasro, ainnya. Fa'ilah. Yang yaf'alu. Ini paling penting dulu ya. Fa'ilah yaf'alu. Karena kebanyakan fa'ilah pasti yaf'alu. Kecuali 15 kata. Paham tak? Kecuali 15 kata. Karena hanya ada 15 kata dalam bahasa Arab. Fa'ilah yaf'ilu. Dipahami ini? Hanya ada 15 kata. 2 dari sahih, 13 dari mu'tal. Dan saya sudah kasih antum di Miftah itu.
bahwa fa'ila yaf'ilu hanya ada 15 kata. Iya, makanya bisa dikatakan kalau dapat fa'ila pasti yaf'alu. Dapat fa'ila pasti yaf'alu. Sekarang kita mau bikin masdarnya. Kias untuk fa'ila di kasro. Yaf'alu bil fathi. Belum datangkan fi'il mudhari'nya. Dengan di fathah. Kalau fa'ala tadi belum datangkan fi'il mudhari'nya. Karena apapun fi'il mudhari'nya, karena dia fi'il mudhari'nya bisa 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Iya, nanti akan diterangkan juga itu insyaallah. Iya. Di bab 1 ya tentang fi'il. Jadi fa'ila yang di kasro, fi'il madinya, ainnya, dan yaf'alu di fathah. Ya'ti ala wazn. Maka dia datang juga di atas wazan fa'al. Disukun ainnya. Bisukunil ain aidha. Disukun ainnya juga. Idza kana muta'addiya. Kalau dia muta'addi, berarti antum bisa katakan fa'al atau fa'il yang muta'addi fa'il. Paham? Nanti dia berpisah ketika lazim. Jadi kalau fa'ala atau fa'ila muta'addi, tapi dengan syarat fa'ilanya yaf'alu. Fa'ilanya apa? Yaf'alu. Paham kan? Bukan fa'ila yang yaf'ilu. Iya, walaupun itu nanti tidak perlu sebenarnya ini kaidahnya yaf'alu kan hanya dua kata, hasiba yahsibu husbanan. Bukan hasban. Padahal dia butuh maf'ul. Butuh maf'ul. Itu kan hasiba yahsibu. Yang fa'ila yaf'ilu. Yang fa'ila yaf'ilu. Tapi cuma dua kata. Hanya hasiba sama naima. Dua itu. Seperti hasibah husbanan. Naima nikmatan. Seharusnya apa? Kan na'man. Seharusnya apa? Na'man atau na'am. Na'aman. Kan seharusnya begitu nanti. Tapi datang nikmatan. Makanya perlu ingatkan dulu. Yang fa'ila yaf'alu. Walaupun hanya dua kata sahih. Hanya dua kata sahih. 13 kata mu'tal. Tidak masalah. Belum pisahkan dari awal. Untuk di pembahasan ini. Jadi fa'al disukun ainnya juga. Kalau dia muta'addi, contohnya hamida. Salah harokat itu ya. Hamida bukan hamidi. Hamida. Iya. Contohnya hamida, maka masdarnya apa? Hamdan. Fahima, fahman. Demikian seterusnya. Sami'a, sam'an. Syariba, syarban. Kalau antum dapat surban, apa itu? Simai. Kan asalnya syarban. Alima, alman. Tapi kita dapat apa? Ilman. Berarti itu apa? Itu namanya simai. Didengar dari orang Arab. Dia tidak fathah ainnya. Tapi dia apa? Kasro. Paham ini ketentuan? Itu dia. Tapi ada orang baca alman. Tidak ada masalah. Ada juga orang baca alaman. Tidak ada masalah. Itu kan alman kiasi. Alaman simai. Ilman simai. Jelas kan? Dengan alasan yang mereka katakan. Kalau dibaca ilman, ia akan bercampur dengan ilm alaman, maknanya lain. Nama. Kan begitu nanti. Karena ada sebagian orang Arab menjauhi harokat sesuatu karena takut iltibas. Karena takut akan samar dengan kata lain. Dengan kata lain. Iya. Dipahami ini kan? Itu yang mereka hindari itu. Sebagaimana nanti antum akan dapat di Alfiyah. Iya ucapan Ibnu Malik. In khifa lapsun ijtanab. Kalau dikhawatirkan akan ada kesamaran, maka dia akan menjauhinya. Itu kaidahnya orang Arab. Kalau sama dengan kata lain, mereka akan jauhi. Mereka akan jauhi. Nah, seperti yang mereka katakan, kultu. Itu saya berkata. Kalau majhulnya kan selalu harusnya juga kultu. Saya dikatakan. Tapi karena akan sama antara maklum majhul, mereka jauhi itu domanya. Seharusnya kan fil mati doma awal. Majhul. Tapi akan mirip dengan maklum. Kultu. Maka mereka akan jauhi menjadi kasroh. Kiltu. Dikatakan kepada saya. Dipahami ini? Itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada kesamaran, mereka akan jauhi. Ya itu nanti bentuk-bentuk perubahan. Kenapa didengar masdar yang lain? Kenapa didengar masdar yang lain? Simai. Itu alasannya. Mereka kadang takut sama dengan kata lain. Kata lain. Jadi sekarang kita lanjut. Jadi fa'al
Ya, untuk fa'al disukun itu bisa berlaku untuk fa'ilah. Tapi muta'addi. Kalau lazimnya kata beliau wabi fathiha, dan dengan di fathah dia ainnya. Ainnya tadi kan disukun fa'lun. Kalau ini di fathah fa'al, fa'alun. Paham kan? Nanti tidak sama dengan madinya karena madinya fa'il. Madinya fa'il. Jadi fa'alun idza kana laziman, kalau dia lazim. Kalau dia lazim. Dan untuk lazimnya fa'ilah, para ulama kita telah meneliti. Dia hanya berlaku pada warna cacat. Dipahamkan? Itu mereka sudah teliti itu. Ada pada warna, ada pada cacat. Ada pada apa lagi? Cacat itu penyakit. Iya. Paham kan? Hah? Ada menunjukkan senang, bahagia atau sedih, penuh atau kosong. Kan mereka sudah tentukan itu. Lazim-lazimnya untuk wazan apa? Fa'ilah. Lazimnya untuk wazan fa'ilah. Itu di buku-buku yang lain jelas. Untuk tahap dasar sekarang, tahap ini adalah belum cuma katakan. Kalau dia lazim, tidak butuh pada objek itu kata, dan dia fi'il madinya berwazan fa'ilah, maka pasti di fathah ainnya. Tidak disukun. Tidak disukun. Seperti ta'iba, ta'aban. Fariha, farohan, hazina, hazanan. Dipahamkan? Itu semua kata-kata yang lazim. Lazim. Kecuali warna. Nanti mereka akan kecualikan warna. Itu simai. Didengar dari orang Arab. Kalau warna dia tidak wazankan dengan fa'al. Tapi fu'lah. Semua warna pasti masdarnya fu'lah. Paham kan? Seperti mereka mengatakan hamiro, humrotan. Mereka tidak akan bilang hamaron. Anda paham ini? Jelas ini kan? Jadi mereka bilang sopiro, sufrotan. Dipahami kan? Sawida, sudatan. Zariko, zurkotan. Itu yang mereka nanti kecualikan. Jelas untuk tahap dasar. Kalau dia fa'ila, lazim, fa'al. Fa'al. Itu fi'il, lazim, dan masdarnya. Terus, sisa satu untuk 3 huruf. Wal qiyasi li fa'ula. Sementara wazan qiyas untuk fa'ula. Dan ini nanti akan beliau ingatkan. Pasti lazim. Tidak ada fa'ula yang muta'addi. Tidak ada lagi rincian tadi. Untuk fa'ala dan fa'ila tadi. Kalau fa'ala fa'ila bisa lazim bisa muta'addi. Maka butuh rincian masdarnya. Tapi untuk fa'ula pasti lazim, tidak akan pernah ada yang muta'addi. Maka datang masdarnya di atas 2 wazan. Fa'alah, fu'ulah. Bedanya dengan fa'al yang lazim tidak pakai ta' marbutoh. Jadi kalau antum dapat kata fu'ul, itu fa'ala. Jadi kalau antum dapat kata fu'ulah, berarti itu fa'ula. Beda masdarnya. Beda masdarnya. Jadi beda di ta' marbutoh. Beda di ta' marbutoh dengan lazim fa'ala. Dengan lazim fa'ala. Paham ya? Dengan lazimnya fa'ala. Jadi perhatikan perbedaan sedikit itu. Iya. Jadi fa'ala atau fu'ulah. Di fathil fa' fil awal. Di fathah fa'nya pada yang pertama. Fa'alah. Wa dhammiha fil tsani. Dan di dhamma fa'nya pada yang kedua. Fu'ulah. Contoh. Dorufa. Dorofah. Jazula, jazalah. Sa'ubah, su'ubah. Sahula, suhulah. Ada yang menyatakan dari ulama bahasa Arab, mereka bilang pokoknya boleh 2 itu. Boleh antum pilih salah satu dari 2. Paham kan? Boleh juga dua-duanya. Antum katakan seperti itu. Walaupun secara penggunaan, kembali ke penggunaan orang Arab. Tapi pada dasarnya, untuk kaidah aglabiyah, kalau fa'ula, boleh fa'alah, boleh fu'ulah. Setelah itu, mana yang dipilih oleh orang Arab? Maka itu namanya kembali ke simai. Karena juga sebenarnya semua fa'ula ini tidak ada ciri khusus yang memisahkan antara fa'alah dengan fu'ulah. Tidak ada. Karena kata yang masuk dalam bab fa'ula adalah kata yang terkait dengan al-akhlaq,
terkait dengan akhlak yang menempel di seorang, baik atau buruk. Makanya fa'ala, kalau itu sudah menjadi sifat akhlak seorang, bisa diubah ke fa'ula. Bisa diubah ke fa'ula, kalau sudah jadi akhlak. Kalau sudah jadi akhlak. Ini yang mereka katakan. Jadi tidak ada ciri khusus. Tidak ada ciri khusus kata yang masuk di sini kecuali sebagai akhlak. Iya, yang lazimah. Iya, pada seorang. Makanya nanti rata-rata sifatul musyabbahah datang dari bab fa'ula. Kalau di urusan nahwu. Kenapa? Karena sifatul musyabbahah sesuatu yang luzum, selalu ada pada seorang. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il sesuatu yang tajaddud, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu nanti kembali ke penggunaan orang Arab. Sekarang wasimai, sementara yang simai kathirun, itu banyak. Dan kalau antum bertanya, kenapa cuman 3 huruf yang belum bawakan masdarnya? Alasannya nanti akan datang pembahasannya juga. Karena selain 3 huruf, kiasi. Seluruhnya kias. Nah, kalau antum dapat masdar selain 3 huruf, pasti kiasi itu. Tidak ada simai. Tidak ada simai. Semuanya kiasi. Makanya yang diurus 3 huruf. Simai, kathir, banyak. Faminal awal. Termasuk yang dalam bab pertama. Bab pertama apa? Fa'ala. Tolaban. Seharusnya kan tolban. Karena tolaba mutadi. Seharusnya tolban. Kiasinya. Tapi datang simai tolaban. Nabata. Seharusnya nabtan. Paham kan? Iya. Nabtan. Atau kalau antum masukkan di lazim, berarti kan seharusnya nubutan. Kan begitu jadinya. Tapi ini masuk dalam jenis pertama. Fa'ala. Yang muta'addi. Fa'ala yang muta'addi. Maka datang nabatan, kataba kitaban, harosa hirosatan, hasaba husbanan, syakaro syukron, dakaro dikron, katama kitmanan, kadaba kadiban, golabatan, hama himayatan, goparo gufronan, aso isyanan, kodoan, hada hidayatan, ro'a ru'yatan. Ini dari semua dari fa'ala ini. Ini semua dari fa'ala. Menyelisih kaidah di atas tadi. Maka ini kita namakan apa? Simai. Didengar dari orang Arab. Wa minatani. Dan dari wazan kedua. Apa itu wazan kedua? Fa'ila. Contoh la'iba. La'iban. Salah. Secara teori. La'iban. Seharusnya apa? Ya? La'ban. Iya kan? Kalau dia muta'addi. Kalau dia lazim, seharusnya apa? La'aban. Tapi sekarang menyelisih 2 itu. Tidak disukun, tidak di fathah. Malah dia datang di kasro. Berarti simai. Contoh lain lagi, beliau katakan nadija. Nudjan. Ini secara teori tidak sama. Kariha, karohiyatan. Samina, simanan, kawiya, kuwatan, so'ida, su'udan. Padahal ini kan untuk fa'ala. Untuk fa'ala. Iya. Tapi malah datang su'udan. Datang di atas wazan yang sama. Maka simai, qabila, qabulan. Rohima, rohmatan. Dipahamkan? Ini datang menyelisihi kaidah tadi. Wa minas salib. Datang dari simai yang ketiga. Itu wazan apa? Fa'ula. Wazan fa'ula. Karuma, karoman. Seharusnya apa? Karomatan atau kurumatan. Tapi datang juga di atas bentuk asli. Bukan berarti tidak datang dalam di kiasi ya. Karena karuma, karomatan. Datang kiasi. Cuman kalau antum dapat bentuk lain, berarti itu adalah apa? Simai. Didengar dari orang Arab. Aduma idoman. Seharusnya adalah udumatan atau adomatan. Majadan. Seharusnya kan majadatan. Mujudatan. Hasuna. Husnan. Haluma. Hilman. Jamula.
jamalan. Seharusnya kan jamalatan. Jadi bedanya dengan kiasi tidak ada tak. Tidak ada tak marbuto. Seharusnya kan jamalatan. Itu yang kiasi. Selesai untuk masdar. Untuk masdar. Berikutnya wasmul marrah. Minat tulasi. Isim marrah dari tulasi. Isim marrah itu isim yang menunjukkan atas jumlah pekerjaan yang dikenal dengan masdar marrah. Isim marrah ini adalah masdar marrah. Masdar yang menunjukkan jumlah terjadinya pekerjaan. Jumlah terjadinya pekerjaan. Apa wazannya kalau menunjukkan jumlah terjadinya pekerjaan? Dan ini juga masdar. Cuman berlaku untuk semuanya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau tadi rincian masing-masing. Kalau masdar marrah dari tulasi adalah ala wazni fa'lah. Kalau antum dapat kata di atas wazan fa'lah, itu masdar marrah. Menunjukkan jumlah terjadinya pekerjaan. Bifathin dengan di fathah fa-nya. Fasukun kemudian setelahnya langsung fa pakai tanpa perantara. Setelahnya langsung sukun. Fa'lah. Kalau setelahnya tidak perlu lagi diterangkan. Karena kalau ada kata kemasukan tak marbuto, wajib di fathah. Tidak ada kata dalam bahasa Arab, ada tak marbuto terus dia di kasroh atau di domah. Sebelum tak marbuto, pasti di fathah, itu dipastikan. Jadi tidak perlu dikasih keterangan. Iya, tidak perlu dikasih keterangan. Jadi fa'ala. Kalau antum dapat kata fa'ala, oh itu jumlah terjadi pekerjaan. Contoh, jalsah, berarti satu kali duduk. Qa'dah, satu kali duduk. Dorba, satu kali pukulan. Aklatan, satu kali makan. Paham artinya kan? Iya. Menunjukkan jumlah pekerjaan. Dipahami ini? Goslatan, apa berarti artinya? Satu kali mencuci. Nadrotan, satu kali melihat. Seharusnya kan masdarnya adalah masdar biasa. Nadron. Tapi masdar marrah atau isim yang dikenal dengan isim marrah. Isim marrah yaitu fa'latan. Yang kedua lagi ini masuk masdar juga, tapi dinamakan dengan ismul hay'ah. Minhu. Isim hay'ah. Isim yang menunjukkan hay'ah, cara. Bentuk dari pekerjaan. Kalau tadi jumlah pekerjaan. Kalau ini bentuk dari pekerjaan. Ini juga dikenal dengan masdar hay'ah. Karena semuanya juga adalah masdar. Jadi ada namanya masdar, ada namanya isim masdar. Yang belum singgung di sini isim masdar. Itu lain lagi itu isim masdar. Tidak masalah itu nanti. Sekarang adalah masdar. Masdar marrah, masdar hay'ah. Apa masdar hay'ah? Yaitu dia masdar yang menunjukkan bentuk terjadinya pekerjaan. Diterjemahkan nanti cara. Kalau tadi jumlah pekerjaan. Berapa kali? Kalau ini cara, bentuk terjadinya pekerjaan. Di ala wazni, di atas wazan fi'la. Jadi kalau di kasrah beda arti ya dengan di fathah. Fi'la. Bikasrin dengan di kasrah huruf pertamanya. Fi. Fasukun. Langsung setelahnya sukun. Fi. Disukun. Kajilsah. Ini beda artinya dengan jalsah. Kalau jalsah satu kali duduk. Kalau jilsah cara duduk. Cara duduk. Paham kan? Misalnya dikatakan nanti jalasa Muhammadun julusan. Oh, masdar biasa. Masdar biasa. Artinya sungguh Muhammad duduk. Jalasa Muhammadun jalsatan. Muhammad duduk satu kali. Jalasa Muhammadun jilsatal muaddabi. Muhammad duduk dengan cara beradab. I'rabnya semuanya mansub alal masdar. Maf'ul mutlak. Tetap mansub alal maf'ul mutlak. Cuma beda arti. Jadi ini cara duduk. Ki'dah. Cara duduk. Cara duduk. Jadi seperti dalam hadis, ya, idza dzabahtum fa'ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaiki dzibha. Apa antum artinya? Perbaiki cara menyembelihnya. Jadi beda diartikan. Hati-hati itu nanti. Ini disebut dengan masdar hay'ah atau isim hay'ah.
Kemudian kata beliau, hada kulluhu fi masdari tulati. Ini semuanya pada masdar tulati. Semua tadi itu. Tulati. Wa amma goiruh. Adapun selain tulati. Rubai, kumasi, sudasi. Itu maksudnya. Adapun selain tulati. Fasayati fi babil fi'il. Akan datang pada bab fi'il. Ini hanya madkhal. Ini baru pendahuluan. Jadi kita ini pertemuan ketiga pendahuluan. Belum masuk inti. Ini hanya sekedar begitulah nanti yang kita akan bahas. Paham kan? Dengannya selesai. Insya Allah besok kita sudah masuk di bab 1. Besok insya Allah ta'ala kita sudah masuk di inti pembahasan yang mana belum bahas kitab ini 3 bab dan 1 pendahuluan. 3 bab dan 1 pendahuluan. Nah, besok insya Allah kita sudah masuk di bab pertama tentang fi'il. Di sini yang akan dirinci lebih lagi daripada pendahuluan. Ada pertanyaan? Afgan? Kita cukupkan? Abdurrahman? Bisa bermakna cara. Ya kan sudah lewat kan? Bahwa maf'ul mutlak kalau dinahwu kan 3. Itu fungsi. Itu fungsi. Menguatkan, menunjukkan jumlah pekerjaan, menunjukkan jenis pekerjaan. Kan fungsinya begitu. Nah, dalam arti tergantung itu maf'ul mutlaknya masdarnya apa. Anda? Nah, ini kan hayat jenis. Tidak masuk itu. Masuk di jenis. Iya kan? Masuk di jenis. Isim masdar itu adalah dia masdar sama dengan masdar yang lain, cuman ciri-cirinya dia adalah terjadi pengurangan pada huruf yang ada pada fiilnya atau terjadi penambahan pada huruf yang ada pada fiilnya min ghairi iwad, tanpa mengganti dari yang ada pada fiil. Jadi misalnya kita dapat kata ya kallama takliman. Takliman, masdar atau isim masdar? Oh, takliman. Ada semua huruf yang ada pada masdar. Pada fiil. Takliman. Cuman ada ya. Kenapa bisa ada ya? Ada penambahan berarti. Cuman ya ini menggantikan huruf lain yang ada pada fiil atau tidak? Oh, ternyata kallama. Ditasdid lamnya. Di masdar tidak ada lam yang ditasdid. Berarti penggantinya itu ya. Berarti ini masdar. Ini masdar. Dapat kata sabbaha. Tiba-tiba datang masdarnya subhanan. Subhanan. Sabbaha. Subhanan. Oh, berbeda dengan bentuk fiil. Berbeda dengan bentuk fiil. Sabbaha. Terjadi penambahan huruf yang ada pada masdar. Dan bukan untuk pengganti dari fiil. Subhanan. Dari mana nun? Kan bukan pengganti dari yang ditasdid. Karena cukup penggantinya itu adalah alif, ya atau waw. Oh, berarti ini adalah isim masdar. Itu perbedaannya. Jadi isim masdar itu adalah sebenarnya masdar. Sebenarnya adalah masdar. Cuman dia terjadi pengurangan atau penambahan bukan karena mengganti huruf yang hilang. Nah, itu nanti namanya isim masdar. Ada lagi? Seperti akoma, contoh sederhana lah. Akoma ikomatan. Akoma ikomatan. Apakah ikomatan masdar atau isim masdar? Kan begitu pertanyaannya. Iya. Masdar atau isim masdar? Kita bilang dia adalah apa? Masdar. Kenapa? Kenapa dibilang masdar? Karena semua huruf yang ada pada akoma ada pada ikomatan. Yang ada hanya apa? Tambahan ta. Tambahan ta itu kan berarti ada perbedaannya dengan fi'il. Tambahan ta mereka bilang ini iwad. Ini pengganti dari huruf yang hilang. Karena akoma sama dengan imala yang disebut oleh Yusuf itu
Iya. Jadi kalau kita bilang iqomatan, sebenarnya ini ada penghilangan huruf ini. Karena dari kata akwama. Akwama. Seharusnya akwama, masdarnya akroma dulu. Akroma apa masdarnya? Ikroman. Akwama berarti ikwaman. Begitu. Iya. Ikwaman. Seharusnya. Tapi datang ikomatan. Berarti ada huruf hilang itu. Gimana cara hilangnya? Gimana cara hilangnya? Yaitu dia pindahkan ini harokat waw ke kof. Menjadi ikouman. Gini kan? Ikou. Ketemu dua huruf sukun. Nah, waw dan alif. Waw dan alif. Akhirnya mereka hilangkan siapa? Waw. Ada juga yang berpendapat hilang alif. Cuma ujung-ujungnya nanti waw diganti alif. Karena cocok dengan fathah. Dia hilang kali ini waw. Jadilah ikoman. Ditambahkan tak di akhir. Untuk menggantikan huruf waw yang hilang. Masdar atau isim masdar? Masdar. Karena ada tambahan huruf. Tapi untuk mengganti yang hilang. Itu masdar. Makanya pengertian isim masdar adalah ada penambahan huruf bimin goiri iwat. Bukan karena mengganti huruf yang hilang. Berarti kalau ada penambahan huruf tapi untuk mengganti huruf yang hilang, maka masdar. Bukan isim masdar. Pak Yusuf? Sama dengan imalah yang kita tanya. Ada lagi? Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan. Alhamdulillah berarti kita melebihi target ini ya. Seharusnya kita sampai hari Kamis itu masih pendahuluan. Nah, alhamdulillah masih pendahuluan. Tapi ini kita sehari Rabu sudah selesai pendahuluan. Ya, berarti alhamdulillah lebih cepat ini. Kita akan masuk besok di bab pertama langsung. Insyaallah. Bila kita bisa huruf pengganti itu alif atau ya? Iya, kalau di tengah, maksudnya huruf pengganti itu kan alif atau ya, kalau di tengah. Kan tidak bisa ada ta marbuto di tengah. Ta marbuto. Kan huruf pengganti itu huruf tambahan tuh juga. Sudah? Kita cukupkan. Subhanak. Sudah la ilaha illa anta.